Jadi mula-mula Torekoh itu saya tidak ada niat untuk mengembangkan Torekoh, karena bapak saya, kakek saya itu tidak punya tradisi mengembangkan Torekoh. Pengamal Torekoh iya, tapi tidak mengembangkan, mengangkat para muridin tidak. Mbah Maimun Zubair itu kan juga mengampu Torekoh Naqsabandiyah. Satu waktu saya dipanggil Mbah Maimun, saya masih ingat malam Jumat, dipanggil ke atas Mbah Maimun, saya dibeat oleh Mbah Maimun. Mbah Maimun beat saya sambil menangis. Beliau berkata, fa idza ana mutu fa anta khalifati. Jika aku mati, kamu meneruskan. Tapi itu pun saya tidak ada niat untuk mengembangkan, ya untuk diri saya sendiri saja. Nah itu berkaitan dengan ketika pertama saya mendatangkan ulama dari Kairo, Profesor Dr. Fathi Abdurrahman Hijazi, kami datangkan hanya untuk berceramah agama, keilmuan kaitannya, tidak ada kaitannya dengan Thariqah. Karena saya tidak tahu bahwa beliau ternyata pengajar Thariqah. Lah beliau datang ke sini, diundang untuk berceramah dari acara haflah akhir sana, kaitannya dengan ilmu. Ternyata beliau itu di Mesir punya guru, Profesor Saifuddin. Lah tradisi ahli Thariqah itu ketika mau kemana saja, melakukan apa saja, pamit kepada gurunya. Beliau bercerita kepada saya setelah selesai mengisi acara, paginya itu saya diceritai, saya dipanggil ke kamar, beliau akan cerita bahwa saya kemarin ke sini, saya minta izin kepada guru saya. Saya berkata kepada guru saya akan bepergian ke Indonesia, ada undangan, jika panjenengan izin saya berangkat. Jika panjenengan tidak izin, saya tidak akan berangkat, saya akan memilih bersama dengan panjenengan. Itu bagian dari etika Thariqah gitu. Padahal sama-sama tuannya, sama-sama profesornya itu. Gurunya berkata, azintu laka, saya berilah kamu izin untuk ke Indonesia. Nanti kamu di Indonesia akan bertemu dengan orang yang bisa kamu serai untuk mengajarkan Thariqah. Gitu, ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Terus beliau mengatakan, ya orangnya ya kamu itu. Nah, terus ternyata ini memang Allah itu tidak ada yang suatu yang kebetulan, Allah yang ngeterap-ngeterapnya itu. Ternyata beliau ini adalah paman gurunya Mbah Maimun Zubair. Jadi Mbah Maimun Zubair mengambil Thariqah Naqsabandiyah di Mesir kepada kakak beliau. Kepada kakak beliau. Nah, dan ulama Syekh Fathi yang guru besar sastra Arab yang saya undang ini juga sama, seperguruan, berguru kepada bapaknya beliau. Bapaknya beliau wafat, diganti oleh kakaknya, Mbah Maimun mengambil dari kakaknya. Kemudian sekarang disekolah beliau masih hidup. Nah, mulai saya itu, saya kemudian masih belum mengajarkan Thariqah. Nah, satu saat saya ditelepon oleh Syekh Fathi, itu ulama yang saya undang ke sini, telepon saya, beliau cerita, saya dingendikani sama guru saya, waliyahdur Zuhrul Anam indi waliyajlis mai. Zuhrul Anam datang ke sini untuk duduk bersama saya. Maka saya berangkat dengan istri saya, dengan anak saya. Berangkat, saya menghadap. Terus saya dilaporkan kepada beliau, Syekh Saifuddin namanya, hadza Zuhrul Anam. Ini Zuhrul Anam. Jadi agak formal bahasanya itu. Terus beliau mengatakan, walaka ta'limu Thariqah linnasi jami'an wa iqamatul khutmi. Kamu saya beri perkenan menyebarkan Thariqah untuk semua manusia dan menegakkan acara khataman khojikan. Lah mulai saya karena ada amanat, saya mulai menularkan pelan-pelan, sedikit, tapi tidak gencar seperti banyak orang, ya seadanya saja. Begitu asal muasal Thariqah. Dan kemudian saya juga bukan hanya pakai perkataan, tetapi juga pakai tulisan resmi, ada tanda tangannya bahwa saya mendapat perkenan sebagai perwakilan Thariqah Naqsabandiyah yang ada di Mesir, yang kemudian ada di Indonesia.